Pada kesempatan kali ini kita akan ambil topik pembahasan tentang likuiditas. Pasti kalian sudah tidak asing dengan istilah liquidity ini. Karena materi ini kalau kalian cari di YouTube sudah banyak sekali yang sudah membahasnya. Dan saya akan coba buatkan versi yang lebih simpelnya agar lebih cepat dimengerti dan dipahami. Ini adalah episode ke-8 dari pembahasan tentang metode ICT Concept. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin belum tonton video saya sebelumnya, saya harap tonton terlebih dahulu karena konten yang kita buat ini nyambung dari episode pertama sampai episode yang sekarang. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, ada baiknya kita intro dulu. Nah, di sini saya sudah berada di PDF yang saya buat Bajang Kemangi. Jadi jika teman-teman mau baca-baca tentang PDF yang saya buatkan ini, nanti saya taruh linknya di deskripsi atau di channel Telegram. Teman-teman bisa gabung aja. Nanti saya taruh link channel Telegramnya di deskripsi di bawah video. Oke, liquidity. Apa itu liquidity pada forex? Simpelnya teman-teman, likuiditas adalah penggerak market di mana adalah transaksi, di situ market bergerak. Jadi definisi liquidity jumlah supply atau demand di dalam market. Nah, untuk jenis-jenis liquidity di market itu ada buy side liquidity, sell side liquidity, terus ke dalamnya itu adalah internal liquidity, external liquidity, dan dalam bentuk likuiditasnya itu ada yang namanya trendline liquidity, equal liquidity, sama swing point liquidity. Ini namanya buy side liquidity. Jadi di sini ada area supply. Market itu mengambil para trader yang melakukan sell di sini, melakukan sell di area supply yang ada di sini, lalu turun. Setelah mengambil XL, market itu bergerak turun. Begitu juga sebaliknya dengan sell side liquidity. Setelah mengambil XL, para trader yang melakukan pembelian di demand zone yang ada di sini, lalu market bergerak ke area TP. Untuk external liquidity itu seperti yang ada di sini. External itu adalah liquidity yang ada di luar, di area swing high sama swing low. Terus untuk internal liquidity itu likuiditas yang berada di dalam struktur market, bisa membentuk seperti area fair value gap. Nah, setelah bergerak ke area fair value gap, market itu bergerak naik ke external liquidity. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk likuiditas. Ada trendline liquidity, ada equal liquidity, equal high sama equal low, ada dua jenis, yaitu sama rata area support sama resisten. Dan juga ada swing point liquidity. Ini adalah area liquidity yang akan di break nantinya, area harga yang baru terbentuk dan suatu waktu akan di break. Untuk contoh chartnya seperti ini, ada BXL, ada trader yang akan melakukan transaksi sell di area supply. Nah, market itu akan bergerak mengambil likuiditas atau mengambil XL para retail trader, lalu turun ke area TP. Jadi jika teman-teman sering kena XL seperti ini, kemungkinan itu adalah teman-teman menjadi bagian dari likuiditas. Sama seperti ketika kita open posisi buy. Nah, di sini di area demand, market itu akan bergerak turun terlebih dahulu mengambil XL para retail trader, lalu melanjutkan kenaikan ke area TP. Untuk external liquidity, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini adalah satu candle, area tertingginya adalah external liquidity. Dan untuk area terbawahnya adalah external liquidity. Jadi area di luar yang ada di sini adalah likuiditas yang dinamakan sebagai external liquidity. Nah, ini teman-teman, di area tengah ini teman-teman bisa lihat external liquidity. Dan kalau internal liquidity itu berada di dalam struktur market. Nah, di sini biasanya seperti yang ada di sini. Nah, contohnya seperti yang ada di sini, market itu bergerak naik, teman-teman. Nah, bergerak naik, membentuk external liquidity, lalu turun ke internal liquidity. Internal liquidity itu biasanya ada terbentuknya fair value gap. Nah, di sini mengambil SSL terlebih dahulu. Di sini pasti banyak juga yang akan open posisi long di area demand yang ada di sini, dan market akan bergerak turun ke area fair value gap mengambil
XL para trader atau retail trader yang mengambil long posisi di area yang ada di sini. Dan untuk equal low liquidity seperti ini, market itu bergerak naik terus membentuk area resisten. Resisten ini kalau jaraknya itu sama rata, maka ini dinamakan sebagai equal high liquidity. Dan kalau di area terbawahnya membentuk area sama rata juga, ini yang dinamakan sebagai equal low liquidity. Jadi kemungkinan market itu akan bergerak naik. Nah, seperti ini membentuk area equal high sama equal low. Lalu turun teman-teman, mengambil likuiditas yang ada di sini ke area demand zone atau area fair value gap. Begitu juga dengan trendline liquidity. Nah, di sini ada para trader yang menggunakan trendline sebagai acuan untuk open posisi. Nah, di sini ketika market itu menyentuh area trendline, ada banyak sekali trader yang akan open posisi long di area yang ada di sini. Dan kemungkinan market kedepannya itu akan mengambil likuiditas yang ada di sini. Dia akan turun, chartnya itu akan turun ke area fair value gap, lalu melanjutkan kenaikan. Nah, contohnya seperti ini. Market itu naik, terus turun membentuk trendline bearish trend. Nah, di sini terus turun lagi membentuk area equal high sama equal low. Terus ke area demand zone. Ini adalah area order block. Nah, di sini market itu mengambil likuiditas equal low di swap, equal high di swap, dan trendline liquidity juga di swap, sama swing point likuiditas juga di swap, area external liquidity. Nah, terus turun seperti berulang seperti yang ada di sini. Jadi ini yang dinamakan trend naik teman-teman di TF terbesarnya. Dan kita akan coba ke contohnya. Nah, ini saya sudah mapping. Nah, ini adalah eksternal. Area terbawahnya adalah external liquidity dan teratasnya juga adalah external liquidity. Nah, di sini market itu turun membentuk area fair value gap yang ada di sini. Membentuk area fair value gap, turun external liquidity lalu naik. Nah, di sini akan mengambil area likuiditas di internal di dalam struktur market di sini. Lalu turun lagi mengambil external liquidity, lalu turun terus mengambil eksternal lagi. Lalu naik. Nah, di sini membentuk area equal high sama trendline liquidity. Nah, di sini membentuk trendline liquidity. Nah, area tertinggi yang ada di sini adalah external liquidity atau swing point likuiditas. Nah, di sini ada trendline liquidity, lalu turun mengambil para trader yang melakukan transaksi buy posisi di area trendline yang ada di sini. Terus ke area demand zone. Nah, di sini area demand zone. Lalu naik lagi akan mengambil external liquidity. Nah, external liquidity atau swing point likuiditas. Kemungkinan market itu akan bergerak naik lalu turun ke internal liquidity. Di sini ada area fair value gap lalu melanjutkan kenaikan seperti itu. Dan untuk contohnya teman-teman, untuk contohnya cara untuk open posisi, kita akan di sini kan kita sudah mapping, kita ambil contoh internal sama eksternal likuiditas. Nah, di sini ada fair value gap. Jadi ketika market itu bergerak turun menyisakan area fair value gap, maka ini adalah internal liquidity. Jadi di sini di time frame H4 kita ubah ke M15. Oke, ini internal liquidity teman-teman yang tadi. Kemungkinan market itu akan bergerak naik ke area external liquidity lalu turun ke area liquidity, karena di sini kalau kita lihat di sini ada trendline liquidity. Jadi kalau kita mau open posisi, kita tunggu di internal liquidity atau di area fair value gap yang ada di sini nantinya. Oke, untuk cara entry menggunakan internal sama external liquidity. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah mapping di M15. Oke, di sini saya sudah mapping. Nah, di sini ada fair value gap. Di sini ada fair value gap. Jadi struktur market kemungkinan setelah market itu ngebreak area
external liquidity ini adalah external liquidity, lalu kemungkinan market itu akan bergerak ke internal liquidity, lalu ke eksternal. Jadi internal to eksternal, eksternal to internal, teman-teman. Jadi pahami dua konsep ini aja kalau mau trading. Nah, di sini di area fair value gap, market itu kan bergerak ke area fair value gap. Nah, di sini untuk pandangan kita, kemungkinan market itu akan bergerak ke external liquidity karena untuk internalnya itu sudah dimitigasi, teman-teman. Nah, di sini untuk konfirmasinya, di sini ada market structure shape, ada perubahan tren yang tadinya bullish trend menjadi bearish trend. Nah, di sini ada BMS. Nah, area yang aman untuk kita melakukan transaksi agar tidak menjadi likuiditas itu harus ada likuiditas yang di swap. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada turtle shop atau BXL, teman-teman. Ada buy side liquidity di sini setelah ngambil likuiditas. Nah, jadi kita akan open posisi di area yang ada di sini. Targetnya untuk XL-nya bisa di area yang ada di sini. Kalau mau XL-nya kecil, teman-teman, sampai dengan 33 pips, atau kalau mau aman sampai area yang ada di sini, area tertingginya. Dan untuk targetnya sampai dengan area eksternal liquidity yang ada di sini. Jadi kalau kita mau ambil resiko 30 berapa ini? 36 lah, 37. Resiko 37, dan di sini kita akan mendapatkan take profit sampai dengan 299,5 pips. Jadi mau hampir 300 pip. Jadi kalau teman-teman trading itu usahakan menggunakan resiko itu 1%. Jadi setiap kali entry itu resikokan 1% dari modal teman-teman untuk trade. Nah, seperti ini. Jadi konfirmasi, teman-teman. Tunggu konfirmasi. Di sini ada market structure shape, BMS, sama di sini ada turtle shop atau buy side liquidity. Harus market itu harus ngambil likuiditas terlebih dahulu, lalu kita bisa melakukan transaksi agar kita tidak bagian dari likuiditas. Kan sakit juga kan kalau kita open posisi ngambil XL doang lalu ke area TP, itu sakit banget, teman-teman. Jadi usahakan teman-teman pahami area likuiditas agar tidak bagian dari likuiditas tersebut, karena market itu bergerak ngambil likuiditas. Oke, semoga paham tentang materi kali ini tentang likuiditas di market. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan ingat, trading adalah cara sulit mendapatkan uang dengan mudah.